Halo teman-teman, selamat datang kembali di Final Budget. Hari ini kita akan membahas satu kebiasaan yang mungkin pernah dilakukan hampir semua orang, yaitu boros. Coba jujur pada diri sendiri. Pernah nggak kamu membuka aplikasi belanja hanya untuk berniat melihat-lihat saja, tapi akhirnya check out? Atau pergi ke minimarket hanya ingin membeli air minum, tetapi pas pulang membawa satu kantong penuh? Atau baru saja menerima gaji, lalu beberapa hari kemudian uangnya sudah berkurang banyak. Padahal rasanya tidak membeli sesuatu yang sangat besar. Kalau pernah, tenang saja, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama yang membuat seseorang sulit menjadi kaya. Seringkali bukan karena penghasilan kecil, tetapi karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus menguras uang setiap hari. Masalahnya, pengeluaran kecil ini sering dianggap tidak penting. Hanya 20.000 toh, hanya 50.000 toh, hanya 100.000 toh. Tetapi ketika dikumpulkan selama 1 bulan atau 1 tahun, bahkan 5 tahun, jumlahnya bisa sangat besar. Kabar baiknya, kebiasaan boros bisa diubah, bukan dengan hidup menderita, bukan dengan pelit kepada hidup sendiri, tetapi dengan belajar mengambil keputusan yang lebih bijak. Di video ini saya akan membagikan beberapa cara sederhana yang bisa membantu kamu berhenti untuk boros dan mulai mengendalikan uangmu, bukan dikendalikan oleh uang. Jadi pastikan kamu menonton sampai selesai, karena poin terakhir adalah kebiasaan sederhana yang sering dilakukan oleh orang sukses dalam mengelola uang mereka. Baik, kita mulai dari poin pertama. Poin pertama, selalu bertanya, ini kebutuhan atau keinginan? Inilah pertanyaan paling sederhana tetapi paling kuat. Sebelum kamu membeli apapun, berhentilah beberapa detik. Lalu tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Kelihatannya memang sederhana, tetapi pertanyaan ini bisa menyelamatkan banyak uang. Misalnya kamu melihat sepatu baru, modelannya keren sedangkan diskon. Teman-teman juga bisa banyak yang pakai. Sekarang coba tanya, apakah sepatu lama masih layak dipakai? Kalau jawabannya masih, mungkin yang kamu merasakan bukan kebutuhan, melainkan keinginan. Contoh lain, kamu melihat handphone terbaru. Padahal handphone yang sekarang masih berfungsi dengan baik. Yang berubah mungkin hanya rasa ingin memiliki, bukan kebutuhan. Keinginan biasanya muncul karena emosi, sedangkan kebutuhan hanya karena memang diperlukan. Kalau kita membedakan dua hal seperti ini, pengeluaran akan jauh lebih terkendali. Mulai sekarang biasakan berhenti selama beberapa detik sebelum membeli sesuatu. Kadang keputusan terbaik adalah keputusan untuk tidak membeli. Poin kedua, jangan langsung membeli saat tergoda. Pernah melihat tulisan flash sale, diskon terbatas, promo hari ini saja? Kalimat-kalimat seperti itu memang dibuat agar kita terburu-buru. Padahal tidak semua diskon adalah kesempatan. Kadang justru menjadi jebakan. Kalau kamu memang membutuhkan barang tersebut, silakan dibeli setelah dipikirkan dengan matang. Tetapi kalau membeli hanya karena takut kebiasaan promo, sebaiknya berhenti dulu. Saya punya satu kebiasaan yang sangat penting atau sederhana. Kalau ingin membeli barang yang tidak mendesak, saya memberi waktu kepada diri saya sendiri, minimal 24 jam untuk barang yang lebih mahal. Saya menunggu beberapa hari. Kalau setelah beberapa hari saya masih merasa benar-benar membutuhkannya, baru saya pertimbangkan untuk membeli. Tetapi yang sering menjadi justru sebaliknya, keinginan itu perlahan menghilang, dan saya sadar ternyata barang tersebut tidak sepenting yang saya kira. Emosi hanya bertahan sebentar. Kalau kita bisa menunda keputusan membeli, kita memberi kesempatan kepada logika untuk bekerja. Percayalah, banyak uang bisa terselamatkan hanya karena kita menunggu 1 hari sebelum check out. Dari 2 poin pertama ini kita belajar satu hal, orang boros biasanya membeli berdasarkan perasaan. Sedangkan orang pandai mengelola uang membeli berdasarkan kebutuhan dan perencanaan. Di bagian berikutnya kita akan membahas kebiasaan lain yang membuat banyak orang sulit berhenti boros. Seperti terlalu sering menggunakan pembayaran digital atau memiliki anggaran. Dan kebiasaan membeli karena mengikuti orang lain. Jadi jangan kemana-mana karena pembahasan berikutnya adalah titik balik cara mengelola uang. Sebelumnya kita sudah membahas 2 cara penting untuk berhenti boros, yaitu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta tidak langsung membeli saat tergoda. Sekarang kita lanjut kebiasaan berikutnya yang sering membuat uang cepat habis tanpa kita sadari. Poin ketiga, buat anggaran sebelum uang datang. Teman-teman, salah satu penyebab terbesar seseorang menjadi boros adalah karena mereka tidak pernah merencanakan uangnya. Begitu gaji masuk, mereka baru berpikir mau dipakai untuk apa. Akibatnya uang mengalir kemana-mana. Hari ini beli kopi, besok makan di luar. Lusa belanja online, minggu depan nongkrong. Semuanya terasa kecil. Tetapi kalau dijumlahkannya ternyata pengeluarannya sangat besar. Sekarang bayangkan 2 orang menerima gaji 5 juta rupiah.
Orang pertama langsung menggunakan uangnya sesuai keinginan, sedangkan orang kedua memiliki rencana. Misalnya 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk tabungan, 10% untuk investasi, sisanya untuk kebutuhan lain dan hiburan. Menurutmu siapa yang lebih mudah mengontrol pengeluaran? Tentu orang yang memiliki rencana. Karena setiap uang sudah memiliki tugas masing-masing. Ingat satu kalimat ini, kalau kamu tidak mengatur uangmu, uangmu yang akan mengatur hidupmu. Jadi sebelum gaji masuk, buatlah anggaran terlebih dahulu. Tidak perlu rumit, bahkan cukup menggunakan buku kecil atau catatan di ponsel. Yang penting kamu tahu kemana uangmu akan pergi. Poin keempat, catat semua pengeluaran. Sekarang saya ingin bertanya, kalau saya bertanya, bulan lalu kamu menghasilkan uang berapa untuk jalan? Apakah kamu bisa menjawab dengan tepat? Sebagian besar orang tidak bisa karena mereka tidak pernah mencatat. Padahal pengeluaran kecil sering menjadi penyebab utama uang cepat habis. Misalnya setiap hari membeli kopi Rp30.000. Kelihatannya kecil, tetapi dalam satu bulan jumlahnya bisa mencapai hampir 1 juta rupiah. Itu pun belum termasuk cemilan, belum termasuk biaya nongkrong, belum termasuk belanja kecil yang katanya cuma sekali. Karena itu mulai hari ini biasakan mencatat semua pengeluaran. Sekecil apapun, tidak peduli hanya 5.000 atau 10.000 rupiah. Tujuannya bukan supaya hidup menjadi kaku, tetapi supaya kita sadar kemana uang kita pergi. Percayalah begitu mulai mencatat, kamu akan terkejut melihat berapa banyak uang yang sebenarnya keluar untuk hal yang tidak terlalu penting. Kesadaran inilah yang menjadi langkah pertama untuk berhenti boros. Poin kelima, jangan membeli sesuatu karena ingin terlihat keren. Di zaman media sosial seperti sekarang, godaan untuk membeli sesuatu semakin besar. Kita melihat teman-teman membeli motor baru, kita ingin ikut. Melihat teman memakai sepatu mahal, kita juga ingin. Melihat influencer liburan, kita merasa hidup kita kurang menyenangkan. Padahal di media sosial hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak tahu apakah barang itu dibeli tunai atau dengan utang. Kita tidak tahu apakah kondisi keuangannya benar-benar sehat. Sayangnya banyak orang memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain. Akibatnya uang habis hanya untuk menjaga gengsi. Teman-teman ingat satu hal, orang yang benar-benar kaya tidak selalu terlihat kaya, dan orang yang terlihat kaya belum tentu benar-benar kaya. Jangan membeli sesuatu hanya agar mendapat pujian, karena pujian itu hanya bertahan sebentar, tetapi cicilan bisa bertahan bertahun-tahun. Lebih baik uangmu bekerja membangun masa depan daripada habis demi pengakuan orang lain. Belajarlah merasa cukup, karena rasa cukup adalah salah satu kunci hidup yang lebih tenang. Kalau kamu terus membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu tidak akan pernah merasa puas. Tetapi kalau kamu fokus pada perkembangan dirimu sendiri, setiap langkah kecil akan terasa sebagai kemajuan. Final budget ngatur duit, naikin hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.